Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam atamman al-akmalani ala mab'uthin rahmatan lil alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, juga kedua mempelai yang sedang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan barakah kepada keluarga yang baru ini dan juga kepada seluruh hadirin yang ada di sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di sini tentu bukanlah orang yang paling mengerti tentang masalah pernikahan. Bahkan di sini, di tempat ini, banyak yang lebih senior dan lebih mengerti dan lebih berpengalaman dalam masalah ini. Namun saya di sini hanya menyampaikan beberapa petuah dari para ulama yang dikatakan oleh mereka sebagai bekal untuk setiap pasangan muslim ataupun muslimah. Dan pagi hari ini untuk akhi Dean Barakallahu Fik yang dulu masih sendiri, hari ini begitu diucapkan saya terima nikahnya, berubah statusnya, udah jadi suami. Yang wanita juga gitu, yang dulunya masih single sekarang berubah jadi istri. Berarti pada saat akhi Dean duduk di situ membulatkan tekadnya, begitu juga untuk yang wanita membulatkan tekadnya untuk menikah, maka sama saja dia mengatakan, saya akan mengarungi bahtera kehidupan berdua, nggak sendiri lagi. Saya mau berdua, nggak sendiri lagi. Tapi pada saat kita memilih pasangan kita untuk mengarungi kehidupan, berarti kita memilih pasangan yang memiliki sifat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kana al-insanu ajula, orangnya tergesa-gesa. Wa kana al-insanu kafura, orangnya nih kufur, kata Allah, enggak mengerti atau tidak memahami kebaikan-kebaikan orang. Wa kana al-insanu qatura, dan orangnya kikir, kata Allah. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, suka debat. Innahu kana zaluman jahula, dan zalim serta jahil. Mungkin kita bingung dengan sifat-sifat pasangan yang telah disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi itu semua ya khodah, mulai dari tidak mengerti kebaikan orang lain, lalu kikir dan lain sebagainya, itu semua sifat manusia yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Berarti pada saat akhi Dean ini akan melanjutkan kehidupannya, maka itulah beberapa sifat pasangan kita. Begitu juga wanitanya, begitu memutuskan dia akan menikah dengan Dean, itu juga sifatnya. Karenanya pada saat kita mengetahui bahwa ternyata sifat dari pasangan kita gak sempurna, maka diperlukan dalam sebuah pernikahan itu saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Karena tidak ada satupun pasangan yang mampu bertahan kecuali mereka mesti menyertakan salah satu hal ini, yakni saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yafrikul mu'minu mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha al-akhar. Kata Rasulullah SAW, jangan seorang mukmin benci sama seorang mukminah. Seorang suami benci sama istrinya, seorang istri benci sama suaminya. In kariha minha khuluqan, karena dia melihat sebuah karakter yang dia benci. Satu karakter yang dia benci. Jangan jadikan itu alasan agar kita membenci orang tersebut secara keseluruhan. Kata Rasulullah SAW, radhiya minha akhar, tapi carilah karakter-karakter baik yang lainnya agar Anda dapat mencintainya. Hadis ini, para jamaah sekalian barakallahu fikum, menggambarkan kepada kita bahwa pasangan kita pasti punya karakter buruk. Tidak ada satupun orang kecuali memiliki keburukan. Jadi jika ada yang mendambakan pasangan hidup
tanpa sifat buruk, dia akan jomblo selama-lamanya. Dia gak akan menikah, karena tidak akan pernah ada manusia kecuali di situ ada sifat buruknya. Namun begitulah kata Rasulullah SAW, kalau kalian benci yang satu, maka cintai yang lain. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in karihtumuhun wa 'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah pasangan kalian dengan baik. Wa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan jika kalian membenci mereka, membenci pasangan kalian, maka semoga di dalam kebencian tersebut ada kebaikan untuk kalian. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seorang pasangan itu menikmati sifat baik pasangannya dan mesti sabar dengan sifat buruk pasangannya, karena pada saat dia sabar, disitulah dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Dan Rasulullah SAW pada saat mengatakan bahwa seorang mukmin jangan benci sama mukminah, seorang suami jangan benci sama istrinya, itu karena sebab satu karakter buruknya. Tapi lihatlah yang baik, memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang suami harus fokus dan konsentrasi kepada kebaikan istrinya, dan seorang istri harus fokus dan konsentrasi dengan kebaikan suaminya. Bukan sebaliknya, konsentrasi dan fokusnya itu diberikan kepada keburukan suami atau istrinya dan tutup mata dengan kebaikan istri ataupun suaminya. Lah, enggak gitu Islam ngajarin. Makanya barakallahu fikum, saling memaafkan itu penting di dalam pernikahan. Abu Darda radhiyallahu ta'ala, beliau pernah bilang sama istrinya Ummu Darda, "Wahai Ummu Darda, kalau saya lagi marah, kamu jangan ikut marah, tapi tenangkan saya. Dan nanti kalau kamu yang marah, wahai istriku, aku tidak akan ikut marah, tapi aku berusaha untuk menenangkan dirimu. Kalau tidak seperti itu, fama asra'a an naftariq, maka akan cepat kita berpisah." Subhanallah. Saling memahami, saling memaafkan itu kunci dari pernikahan yang berjalan sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya kalau kita lihat sebuah keluarga yang paling sakinah, yaitu keluarganya Rasulullah SAW. Lihat, waktu Rasulullah SAW pertama kali didatengin sama malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW turun dari gua Hira itu menuju rumahnya, menuju Khadijah. Ketakutan Rasulullah SAW. Nyampe kepada Khadijah, Rasulullah SAW mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Dalam riwayat yang lain, "Dathiruni, dathiruni." Selimutkan aku, menggigil Rasulullah SAW. Khadijah sebagai seorang istri melihat suaminya seperti itu, pasti ada kebingungan di situ. Kenapa? Tapi apa yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha? Apakah Khadijah ini bertanya-tanya dulu sebelum ambilin selimut? Tanya dulu kenapa? Enggak. Khadijah langsung ambilin selimut untuk Nabi SAW. Dihangatkan Nabi SAW. Khadijah enggak nanya apa-apa. Ini butuhnya saling memahami satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat pasangan kita lagi pusing, pasangan kita lagi sumpek, lagi galau, maka tenangkan dia. Jangan bikin masalahnya tambah banyak. Kalau melihat suami pulang dari kerjaannya, mukanya udah letih, mukanya udah capek, udah banyak masalahnya, jangan ditambah masalahnya, tapi tenangkan. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Rasul kita alaihi salatu wassalam, saling memahami. Bahkan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, dia pernah tiduran di paha istrinya, lalu mengingat sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa in minkum illa wariduha," kata Allah, tidaklah ada satupun kalian kecuali akan melewatinya. Melewati apa? Melewati sirat. Sirat nanti di hari kiamat dilewati. Sirat yang tipis lagi gelap, di bawahnya neraka, menentukan seseorang kemana muaranya, neraka atau surga. Menangis Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Dan yang menariknya, istrinya ikut menangis. Istrinya ikut menangis. Abdullah Rawahah ini mengatakan kepada istrinya, "Lima tabkin?" Kenapa nangis? Jawaban istrinya luar biasa. Istrinya bilang, "Ra'aituka tabki fa'abki." Aku melihat engkau suamiku nangis, aku ikut nangis. Saling memahami satu dengan yang lainnya, kunci agar kehidupan kita dalam rumah tangga berjalan sesuai
dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Semoga saling memaafkan, saling memahami bisa selalu ada dalam rumah tangga Diana dan kita semua yang hadir di tempat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.